Niati sunarpan macak kemacaran ya dudung mat gemata gak dudung mat uang liwat nindang sing teh kemat nok surat mina anak yang bapak dan prawana yu kang gembleng kang demen pirang-pirang yen lagi turu gageng lilir yen wis ngilir gageng jagongan yen wis jagong gageng adega yen wis ngadeg gageng melayu ambrengenge ngakaya jarang teka welas tekasih surat mina rasasi ning badani sampean mendegadingi mulai pengen dikawin Ini sederek jogrek sedaya. Wow, kula Kang Ayip, Mbak Olin sareng Mbak Wido teng outdoor, tapi hujannya gede, jadi ngalih mereka. Niki badhe tanglet ning Kang Ayip. Perkara Kang mau didiskusinang sebentar. Ari Kang ceritae Baridin, cerita tentang Baridin itu kan demikian membahana ning Cirebon, Bu. Kuat banget. Itu cerita mitos apa cerita kenyataan? Antara perempuan yang sombong kali jaler yang boten gadah sangat miskin, ya? yang miskin. Padahal Lagi cilik hajatan teng dia sederek kisah cerita Baridin cuman pula boten ngatos napa pripun masih alit sih pulae boten. Tapi kira-kira apa kisahnya, kira-kira tentang apa? Lah pula boten semerep nggih masih alit sih nggih Kang pakare mawon nggih. Masih alit sampai saniki alit. Apa? Masih alit sampai saniki alit. Nggih sederek, niki Om Ayip nih orang yang paling memiliki validitas atau yang memiliki ketersambungan nasab sareng almarhum Om Ajib Barikula manggilnya Om. Om Ajib almarhum kang gawe kisah tentang Baridin niku. Nah, Kang Ayip, cerita Baridin itu cerita asli apa cerita karangan sampai demikian menyihir akeh wong pripun cerita Kang Ayip? Cerita tersebut lahir itu full karangan. Full karangan. 100% karangan. Oh, jadi hasil rekayasa seni, kreasi seni nggih. Imajinasi Pak Haji yang luar biasa. Yang Pak Hajinya sendiri sebetulnya tidak memitoskan itu. Jadi kan gawe mistos ke masyarakatnya, duduk Pak Haji kan itu. Oh, Kang gawe. Nah, itu tuh. Kang gawe mitos ku Iya. masyarakatnya. Ari Om Ajib mah Cuman cerita berdasarkan kejeniusannya nggih. karena jenisnya Pak Haji, sehingga masyarakat seolah-olah tersihir, terhipnotis. Ada yang nangis, ada ketawa, lengkap lah. Ada lawak, ada sedih, tapi lengkap. Bahkan itu sebetulnya kerjasama antara Pak Haji sama Ibu Uun. Kerjasama antara Pak Ajib sama Ibu Uun. Chemistry-nya luar Chemistry. biasa. Ya. Saling melengkapi ide niku nggih. Iya. Sehingga seolah-olah tuh seluruh pemain itu hidup semua. Dari nol cerita sampai tamat, sampai di end. Itu full ngisi. Punten Kang Ayip, sinopsis konklusi cerita singkatnya Baridin bu priben ya ceritanya priben coba Kang Ayip. Baridin itu Singkatnya kan orang miskin, tapi dia itu sudah dewasa, sudah boleh dewasa. Ketemu seorang perempuan namanya Suratmina, anaknya Bapak Dam. Suratmina itu orangnya cantik,
cantik banget pada waktu itu, luar biasa. Otomatis Baridin sebagai laki-laki ya demen lah, demen. Tapi kan Bimani nakal, wong larat, wong blesak, demennya wong ayu, wong sugi. Terlalu Ayu ngelamun. Sugi terlalu ngelamun ya. Terlalu ngelamun. Halo ya, ngayal ya. Cuman Baridin itu kan termasuk pejuang cinta yang sejati, tidak menyerah begitu baik, berupaya keras. Dia punya sahabat namanya Gemblung, yang selalu mintil Mbak Dina. Baturane Baridin. Iya. Bahkan si Gemblung Dayat dipercaya bahwa ketika Baridin ke Sumbar, suatu saat Ratna kena. Dipercaya, ente dua apa? Tapi Baridin mah pede Baridin. Pede. Nah si Gemblung yang ngecek, ente dua apa? Dua set bodoh baik kan bok kira ku. Tapi kita dua doa dan sembarangan. Wis ente sekian tak tinggal nih. Tegakan saya mau pergi ke satu tempat, pengen puasa 40 dina, 40 malam tanpa makan, tanpa buka, dan berdoa, bener terus para nambahin kayak kita ya, kan tega dikit nih anak, kita pengen baru sesuatu, berpisah dari si Gemblung. Nah Gemblung laporan bokeh kan, bahwa Baridin lagi apalah, lagi di tempat anu, lagi keringat tirakat gitu. Nah, setelah selesai tirakat, memang Baridin membuktikan Ratna mulai goncang, disamper sekolah mau, disamper dolan nih batur-batur yang lagi sekolah beli gelem, terus mulai ngelamun, terus mulai ngaco karena sudah terpengaruh mantra-mantra Baridin dengan ngaco. Dan Baridin merasa bangga, mantranya berhasil, bahwa dengan puasa 40 hari nggak buka, toh sukses gitu. Nah suatu saat Ratmina sudah benar-benar jalur lari dari rumah untuk ngejar Baridin. Baridin atas nama dendam mau jual mahal, jadi Jual mahal. jual mahal. Jadi yang namanya sakit hati itu tidak bisa dibeli. Pengen dia menyakiti Ratmina seperti sakitnya dulu dia disakiti Ratmina. Iya. Padahal umumnya laki-laki ketika main mantra ke perempuan kan dinikah. Dinikah, iya. Iya. Kalau ini untuk dendam. Sehingga Ratmina itu jadi gila, kemana-mana nggak bisa dicari, sampai suatu saat bapaknya yang namanya Bapak Dam itu sayembara, siapa-siapa yang menemukan anak saya yang lagi kacau pikiran alias sedan, saya akan kasih hadiah. Lamun jamakin capai Rubicon, lamun jamakin. Rubicon berarti kayak kubu pohon. Ada seorang pemuda menemukan Ratmina. Budawa cerita Ratmina Budawa nih umai Bapak Dam. Upah dan lain-lain. Hei kamu tuh Rubicon, mas, mangga, terima kasih. Ternyata begitu pemuda balik bawa duit, duduk Ratmina, tapi bokeh Baridin. Tangkap dia Baridin, itu lucunya di bokeh Baridin dari tangkap. Nah dari bapak Dam, si wong edan ini pada gara anak kita. Persis banget pada bayar wong edan, tapi anak bener ya kontennya kok. Kita kan ngomong anaknya edan, ini kan setorang anaknya orang edan, tapi cuma blesak. Semua tadi diusir si Mbok Wangsi ya kan itu. Mbok Wangsi ya. Mboknya Baridin Mbok Wangsi diusir. Mbok Wangsi itu janda, Pak Padang juga, sehingga Baridin cuma punya ibu, Ratmina cuma punya
Bapak. Akhir dari episode ini, Bapak dan kehilangan anak, Ibu Wangsi, Mbak Wangsi kehilangan anak, ketemu di satu jagat, namanya Jagapura. Jagapura. Tahu Jagapura di Kabupaten dia Kelor ya? Itu perbatasan. Perbatasan Indramayu ya? Iya. Oh iya. Sampai di sana, Ratmina saking sepegel, besok mangan dapat meninggal. Gambangnya meninggal. Singkat cerita, sekian hari, sekian detik kemudian, Faridin meninggal menyusul, sehingga sampai sekian ada sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa kuburan Ratmina dan Faridin itu anani Jagapura. Oh jadi ari anak kuburan Baridin ning desa Jagapura itu ku sebenarnya si langka kun ku ya? Aslinya sih Malangka, mitos. Saya mohon maaf ke masyarakat Jagapura ya, barangkali tidak sependapat dengan saya. Itu cerita saya tadi bahwa itu mitos dan lain-lain itu sepanjang yang saya tahu ya. Barangkali orang Jagapura masih punya keyakinan bahwa itu Baridin dan Ratmina, enggak. Saya enggak menggugat, saya enggak protes, enggak. Itu keyakinan masing-masing ya. Tapi keyakinan saya bahwa itu mitos. Oke, saudara-saudara, bahwa wau Kang sampun disampaikan bahwa Kang Ayip niki memang secara nasab adalah adi Om Ajib, almarhum Abdul Ajib Tarling Putra Sangkala, yang merupakan kreator atau pembuat kisah dari Baridin dan Ratmina. Dados barangkali ada masyarakat yang berbeda pendapat sareng beliau membuka diri, artinya niku tidak mengapa. Beliau hanya bercerita dari versinya Kang Ayip nggih. Ya. Artinya masyarakat bebas lah menerjemahkan, merasakan denyut dari epos kisah niki. Pulang pisang dari aku masih alit. Mbak SD. SD? Oh berarti 70-an gitu ya? 70-an? Saya masih SMP. Oh ente SMP? Iya tahun 70-an deh. Bahwa kisah itu seolah-olah mewakili perasaannya. Ya. Nah ini kita ngayip. Pertarusannya kula, kenapa sih kok begitu dicintai kisah Baridin itu? Nggak ngerti apa ceritanya. Ini itu lagunya ya. Mbak pertama kali ninggal tampun di radio, kaset, nopo langsung live. Kaset. Pembuatan live pertunjukannya Om Ajib. Kundi itu nonton. Kayak gitu, tapi saya tahunya dari kaset, zaman kaset. Jadi golongan Gen Z pada milenial mungkin beli baru kaset seperti band. Generasi gula masih ngalami kaset telin ya. Kalau saya mah langsung. Oh, coba gimana? Rasanya nonton Tarling. Nonton Sandiwara Baridin itu di rumah saudara. Tapi saya waktu itu masih kecil, jadi belum tahu apa, nggak ngerti gitu ceritanya. yang Cirebon apa Di Indramayu, daerah Indramayu. Om Ajib langsung manggung di sana. Waktu itu saya nggak kenal ya nama Om Ajib, masih kecil, jadi nggak ngerti. Tapi live. Live. Panggung ini Sandiwara ada hajatan. Waktu itu hajatan nggak tahu hitanan apa nikahan lupa aku. Nah, gitu, cuma tahu langsung gitu. Jadi kisah ini memang mahal saudara-saudara karena kula termasuknya beruntung. Terus kula jadi tetangga sareng Om Ajib. Kula Sukasari Gang Papat. Ning Arep Gang Om Ajib 3 rumah saking kula. Kula ge sering diajak main keliling main tarling. Tapi waktu niku wis tarling dangdut ya Ibu ya. Niku diajak keliling ning Om Ajib teng Taman Mini main musik zaman niku tahun 80-an kali ya, 80. Ya. 80. Nah, Kang Ayip kula main bass, Kang Ayip main gitar. Tapi sudah tarling modern, Mbak. Bukan tarling dangdut sebagaimana sekarang yang Kang sampun maju lah katakanlah. Kula masih zaman belum ada pemuda idaman, belum ada. Durung muncul lagu pemuda idaman. Niku Kang Ayip sampun main, kita masih main warung pojok. Apa mana sih? Bagian kan? Pak Suci.
Sumpah Suci, lagu Kota Cirebon rong dikarang. Kota Cirebon itu langka dulu. Nah, Kang Aib, anak kisah jare saking demennya rakyat tuh neng kisah pun itu sampai pengen diulang-ulang. Padahal Om Haji Ben nolak itu ben cerita kok tapi dan kejadiannya membuktikan bahwa Pak Ajib itu seniman luar biasa. Kalau Ibu Un masuk sebuah desa dan sering itu kan nggak enak. Kok ceritanya itu baik. oh Belanda masih diulang-ulang Iya, terus. masa dilakukan. Tapi ternyata tuan rumah tetap kekeh, bahkan berani nambah. Maunya Nambah bayaran. Iya. Dengan alasan saya yang bayar kok, bukan masyarakat lain yang bayar, gitu. Udah tenang aja, jangan gak enak. Saya pengen puas lihat cerita Baridin di hajatan saya. Ya, yang perlu dicatat bahwa ceritanya si umum-umum saja lah. Seorang laki-laki dihina perempuan, main mantra selesai. Cuman saking kuatnya Pak Ajib dalam membawakan cerita ini, saking kuatnya Ibu Un dalam memerankan Rasmina, terhipnotis semua orang. Bahkan di tingkat pusat loh, Di Jakarta kok. sampai kedengaran tingkat pusat. Penggede Sampai Jakarta suatu ya. saat Pak Harto Hah? ditangkap, Pak Harto, Pak Harto ada apa Baridin? di Istana Negara. Ini istana. Iya. Oh, derek. Baridin kebagian pernah nih istana kita terdeknya baru nih. Sampai di sana Ya, Baridin terdeknya baru nih. baru tahu saya berbriefing. Entengnya dia pernah cerita terdeknya kian kan. Pak Harto Jadi berarti pernah nyaksiin. karena ngetopnya itu sehingga dari semua daerah se-Indonesia yang kepilih itu Ya pemeran tokoh-tokohnya itu bukan main ya. iya, kita di istana kan waktunya terbatas, tidak bisa dipentaskan. Oh, jadi nggak bisa full cerita utuh Iya. gitu ya? Tapi Pak Harto tahunya dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga itu karena Baridin. Sehingga diundanglah grup Pak Ajib ini ke Istana Negara. Pak Harto loh, nggak sembarangan. Jadi memang sederek sedaya bahwa Cirebon melalui representasi sang legenda Haji Abdul Ajib itu memang luar biasa dalam skala tingkat aksentuasi nasional. Om Ajib itu luar biasa. Kang Aib, yang terkait dengan pesan moral dari kisah Baridin itu apa sih? Pesan moralnya ya jangan sombong. Sesugi apapun kita, sekaya apapun kita, hargailah sesama manusia. Ya Mbak Wid, yang kaya harus dihargai, yang sedang harus dihargai, yang miskin juga harus dihargai. Tapi dihargai, jangan dihargai piro. Karena sebatas dihargai. Oke. Oke, sederek jogrek tajuk. Mudah-mudahan kisah niki wonten manfaatnya ngangge sederek sedaya. Nyuwun dimaafakan bilih wonten kekurangan, kesalahan atau kang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melasasi ning badani